Hikmat ilmiah manaqib malam hari ini kita berlandaskan dari manqobah yang dibaca pada malam hari ini. Tadi kita sudah sama-sama simak dan dengarkan bersama manqobah yang dibaca pada kesempatan malam hari ini, manqobah yang ke-8, menceritakan kejujuran Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mampu menginsafkan para perampok yang merampok. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam manqobah tadi diceritakan dan saya ingin mengambil hikmah sedikit saja. Mari sama-sama kita gali, kita ambil pelajaran dan hikmah. Kenapa Tuan Syekh Abdul Qadir berkata benar? Dan ini menjadi pegangan prinsip hidupnya. Ketika ditanya oleh muridnya apa prinsip hidup Tuan Syekh, dijawab oleh Tuan Syekh, alas sidqi wa ma kadzibtu qad. Wajib benar dan pantang untuk berbohong. Dan ini oleh Tuan Syekh diamalkan. Pertanyaannya, kenapa Tuan Syekh mampu menjaga kejujurannya, kebenarannya? Karena dimotivasi oleh sebuah perjanjian dengan ibunya. Betul? Ada perjanjian dengan ibunya. Ketika mau berangkat, ibunya berpesan, nah berjanjilah kepada ibu bahwa dimanapun, kapanpun, dalam bagaimanapun keadaannya, engkau tidak boleh berbohong. Perjanjian. Maka perjanjian itu dipegang teguh oleh Tuan Syekh. Amanahnya dipegang kuat-kuat oleh Tuan Syekh. Terhadap janjinya ia amanah, terhadap nasihatnya dia pegang untuk tidak berbohong. Maka amanah dan jujur ini melahirkan karomah Tuan Syekh, sehingga perampok-perampok itu mendengar perkataan Tuan Syekh, dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah. Pertanyaannya, kita pernah berbuat janji apa tidak? Janji kepada siapa? Jangan-jangan kita ini lupa pada perjanjian kita, sehingga kita menjadi tidak amanah, menjadi pengkhianat, bahkan sering berbohong. Janji sama siapa yang sering kita lupakan? Janji kepada guru agung kita sendiri, janji kepada syekh mursyid kita sendiri. Betul? Mungkin yang lain tidak. Kalau saya merasa, bukankah ketika kita ambil kalimat talqin diberikan oleh guru agung kita, di situ ada perjanjian, ada al-ahdu, ada akad, ada baiat, ada janji setia kita pada guru, siap mengamalkan dimanapun kapanpun. Betul apa tidak? Kita sudah berjanji di hadapan guru melalui wakil talqin, bahkan diingatkan dalam setiap kita mengamalkan pada salat lima waktu dengan ayat Al-Quran, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Mengingatkan kita perjanjian kita kepada guru agung kita untuk mengamalkan yang kita ambil kalimat thayyibah dari guru kita. Jangan-jangan kita ini suka berbohong kepada guru kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita sudah berjanji di depan guru mengamalkan setiap waktu tidak kurang dari 165. Perjanjian bukan itu, Pak? Saya mau tanya, perjanjian bukan? Perjanjian siapa?
kita dengan guru agung kita, namanya baiat al-ahdu, janji setia kita mengamalkan amalan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini. Tuan Syekh perjanjian dengan ibunya, sehingga mengikatlah, menjadi komitmen mengamalkan perjanjian itu. Nah, guru kita, para syekh-syekh sufi sebelumnya mendidik kita dengan perjanjian seperti ini, agar kita tetap dalam ikatan dengan guru kita, tidak lecar-lecor, tidak sekarpe dewek, karena kita berhadapan dengan hawa nafsu dan setan yang terus menyerang kita. Kalau kita memperteguh komitmen ikatan janji kita dengan guru, semoga tetap terlindungi selama-lamanya dengan guru kita. Jadi hikmat ilmiah malam hari ini mengingatkan kita kepada perjanjian kita dengan guru mursyid kita. Jangan-jangan kita ini pembohong semua. Na'udzubillah min ngaku di hadapan guru, siap mengamalkan setiap waktu sekurang-kurangnya 165. Ternyata tiap waktu cuma 3 kali terus. Saya percaya Ivan Raja mati. Betul? Padahal sudah ada perjanjian. Maka karena kita ini mungkin lupa terus perjanjian kita, merasa tidak menyadari perjanjian kita, termasuklah kita menjadi orang-orang yang tidak aman, bahkan menjadi pembohong pada guru kita, maka kita tidak mendapatkan kemuliaan dari amalan kita. Na'udzubillah min. Mari kita introspeksi diri semua. Ngaji malam hari ini kita introspeksi. Guru kita sering memotivasi kita. Mohon maaf kalau saya salah, dikoreksi Ustaz. Saya sering membaca ada tulisan di grup-grup TTN. Begini tulisannya. Abah yang berkata begini. Bodoh kalau belajar thariqah pengen kaya. Niatnya keliru itu. Tadi katakan bodoh. Tapi bodoh sudah mengamalkan thariqah tidak kaya. Sinjiran mungkin buat kita. Berarti situ seolah-olah ada jaminan kalau benar-benar mengamalkan dengan sesungguhnya amalan TGI, walaupun tidak kaya, tidak susah hidup di dunia. Begitu. Kok kita masih susah terus, masih galau terus? Ya ini mungkin basic Ikhwan TGI tidak semuanya ustaz. Latar belakangnya bukan semuanya yang mengerti agama. Banyak Ikhwan TGI ini dari orang yang latar belakang bukan santri, bukan ustaz, kurang mengerti dalam agama, sehingga perlu diberikan pencerahan sehingga paham tentang amalan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin, mari kita introspeksi diri sama-sama, termasuk saya. Saya tidak menyalahkan ikhwan akhwat semua. Kita introspeksi sama-sama. Jangan-jangan kita selalu mengabaikan akal kita dengan guru kita, perjanjian kita dengan guru kita. Maka bagaimana cara kita agar tidak putus dengan guru kita? Ini yang perlu dibahas terus-menerus. Keilmuannya dibahas terus. Kita ini murid ruhaninya, guru kita itu manusia ruhaninya. Maka harus ada hubungan terus-menerus antara kita yang ruhaninya dengan guru kita yang ruhani. Selalu ada hubungan. Jangan pernah lupa kita kepada guru. Kita lupa pada guru, lupa perintah guru, lupa perjanjian kita dengan guru. Ada lupa kepada guru kita. Betul? Maka mari kita belajar terus, latih terus hubungan batin kita dengan guru kita, hubungan ruhaniah kita dengan ruhani guru kita,
sambungkan terus, dilatih terus, dibiasakan terus, sehingga meningkat kualitasnya. Tidak hanya menghubungkan, tapi menjadi hubungan yang penuh cinta, namanya mahabbah. Nah, bagaimana hubungan ini kita bangun dengan guru kita? Itulah yang dalam istilah thariqah dinamakan dengan robito. Mungkin Bapak Ibu Ikhwan sudah populer dengan kalimat ini ya. Kalau di TKN yang lama khususnya sudah populer ya, sudah sering mendengar istilah robito. Tapi secara prakteknya terus dilatih robito menjadi rukun dalam thariqah kita, menyambungkan hubungan ruh kita dengan ruhani guru kita. Robito, sehingga terus menerus bersambung ini meningkat menjadi mahabbah kepada guru, cinta kepada guru. Kalau sudah cinta, itu lagunya banyak, kalau lagu cinta itu. Dimanapun ku ingat padamu, kan begitu. Dimanapun ku ingat padamu, karena sudah ada rasa cinta. Jadi mari kita latih terus sikap dan amalan robitoh kita itu kepada guru, agar tidak lupa pada perjanjian kita. Apa robitoh itu? Sedikit kita bahas secara keilmuan. Robitoh itu secara makna berasal dari kata robatoh yang artinya siaga. Dalam Al-Quran disebutkan kalimat robitoh itu, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang telah mengimani, bersabarlah kalian dan tabahlah kalian dan bersiap siagalah kalian. Secara makna robito itu kita mensiagakan diri kita agar merasa selalu bersama guru kita, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimana. Itulah hubungan rohaniah kita dengan rohaniah guru. Jadi kita ini tentu belum bisa bersama Allah. Harusnya kita dimanapun lalu bersama Allah. Kun ma'allah, hendaklah kalian selalu bersama Allah. Fa'illam tastati, tapi kalau kau belum mampu, fakun ma'amankan, hendaknya selalu bersama orang yang sudah bersama Allah, yaitu guru mursyid waliullah arif billah, yang sudah usul kepada Allah, kapanpun dimanapun dia selalu bersama Allah. Kita belum mampu bersama Allah terus, maka bersamailah kita dengan orang yang sudah selalu bersama Allah. Siapa? Itulah guru agung kita. Fa innahu yusiluka ilallah, maka beliau yang mengantarkan kita bisa usul kepada Allah. Amin ya rabbal. Itulah roh. Jadi mari kita latih terus agar kita tidak melupakan perjanjian kita dengan amalan 165 ini. Kadang jauh-jauh datang ke Suryalaya minta talqin. Sudah dikasih kalimat talqinnya, kalimat la ilaha illallah dan zikir khofi ditanamkan dalam dadanya, sudah saja diamalkan tidak. Bahkan datang ke majelis zikir tidak. Yang seperti itu, mohon maaf, mungkin banyak. Alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga mampu mengamalkan setiap waktu. Sekurang-kurangnya setiap waktu kita 165 amalkan. Dalam keadaan sempit dan tidak memungkinkan, rukhsah 3 kali. Nanti ditunaikan selebihnya pada waktu yang sama.
Kemudian sekurang-kurangnya seminggu sekali kita khotam. Amalkan khotaman itu menjadi amalan mingguan. Sekurang-kurangnya seminggu sekali. Setiap hari lebih baik. Dan sekurang-kurangnya 1 bulan sekali kita manakibah. Itulah amalan yang diperintahkan guru agung kita kepada kita. Ikhwan TIN Suryanaya ini. Zikir hariannya yang jahar yang khafi, amalan mingguannya zikir khotaman, dan amalan bulannya manakibah. Mari kita pegang itu agar kita dapat keberkahan, bahkan dapat kemuliaan atau karomah dari amalan kita. Kita agungkan perintah guru kita khidmat kepada perintah guru. Man hasunat khidmatuhu wajabat lahu karomatuh. Siapa yang bagus dalam khidmat, dia amalkan segala perintah guru agung, maka dia wajib mendapatkan karomah. Amin ya rabbal alamin. Maka Robintoh ini perlu nanti ingatan kita kepada guru Samsungkan. Itulah yang mendorong kita. Yang namanya kita ini dikerubuti sifat-sifat jelek dulu. Sudah kita ini orang tidak berilmu, hatinya penuh penyakit. Orang yang berpenyakit itu biasanya tidak punya tenaga. Betul apa tidak? Bapak Ibu kalau sedang sakit tenaganya fit apa tidak? Tidak. Maka kalau hati yang penuh dengan penyakit disuruh ibadah, suruh melaksanakan tugas, aku namanya nggak punya tenaga. Jadi lemah, mulai lesu, loyo, itu tidak semangat ibadah. Betul apa tidak? Apalagi ditambah kewajiban suruh ngamalkan zikir 160. Luar biasa berat. Kalau tidak disuplai energi oleh guru agung kita, nggak berdaya kita. Wis sholat ke luar biasa beratnya buat kita. Betul? Yang 5 waktu itu luar biasa. Ditambah beban lagi amalan zikir 165 setiap waktu. Kalau bukan pertolongan guru agung, mensuplai energi pada batin kita, jadi semangat mengamalkan, gak berdaya kita. Sambungkan ruh kita dengan guru agung. Robintoh ini kita perbaiki terus. Ada dalil yang ditulis oleh para ulama merujuk pada ayat Al-Quran tentang Robintoh. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arraha burhana rabbi. Ini keterangan yang dijadikan dasar pentingnya Robintoh. Nabi Yusuf dalam ayat ini yang diceritakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yakti teman-teman wis pengen, wis nafsu. Zulaikha pun nafsu wis ngerubuh ben Yusuf. Pada bayi Yusuf beda semangat penglangan. Pada bayi pengen ingin melakukan tikung-tikung. Laula arro'a burhan. Tiba-tiba Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Apa itu tandanya? Muncul bayangan wajah bapaknya di depan Yusuf. Begitu memeluk Zulekha, ngol bayangan Nabi Yakub di depan matanya. Kabur Yusuf, ditarik oleh Zulekha. Robintoh membayangkan hadirnya wajah guru agung kita di setiap keadaan apapun, sehingga kita patuh pada perintahnya. Setiap ada hal-hal yang tidak baik, yang berbuat dosa maksiat, yang menjauhkan diri kita dari Tuhan, apa hadir menjaga dia. Itulah pentingnya guru agung kita hadirkan terus Robintoh. Alhamdulillah. Jadi hikmat ilmiah malam hari ini dari Mangko Paket 8 1. Mari kita evaluasi agar kita perjanjian kita dengan guru kita
masih kurang kencang, ikat terus robitohnya dikencang agar kita mengamalkan yang tadinya lesu, namanya semangat itu up and down, iman kita fluktuatif, motivasi ibadah kita itu naik turun, bahkan banyak turunnya daripada naik. Betul. Ketika turun kita nggak berdaya menaiki, hadirkan doa-doa kita, minta aromah barokahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, dari hikmah ilmiah malam hari ini kita coba petik. Dalam Mankobah tadi diceritakan para perampok itu yang tadinya suka berbuat dosa tiba-tiba dapat hidayah melalui karomahnya Tuhan Syahdur. Mudah-mudahan kita yang baca Mankobah malam hari ini, hidayah itu mengalir kepada kita yang hadir ini malam hari ini, sehingga Allah berikan hidayah. Tidak hanya buat perampok itu, kita ini butuh hidayah. Kita ini mungkin sama kali dengan perampok itu, bisa jadi mungkin lebih bejat dari perampok itu. Kalau saya ngomong di Pantai IN biasa pakai, kalau di luar berani. Di TKN kita diajarkan menerima segala kekurangan kita. Gak usah nuduh orang lain, kita jujur dengan segala kekurangan kita. Jujur ngaku kita ini banyak dosa, betul? Banyak kesalahan, banyak makan yang tidak halal, betul? Saya sendiri mengakui itu. Maka mudah-mudahan kita yang masih di perampok ini, yang suka berbuat dosa ini, yang masih suka STMJ, apa itu STMJ? Sholat terus, maksiat jalan terus, pikir terus lanjut, gawe dosa terus. Itu kelasnya kita. Maka mudah-mudahan Allah beri kita hidayah malam hari ini dengan Mankobah itu. Bukan hanya buat perampok itu, buat kita hidayah itu masuk ke dalam hati kita. Kita taubat dari segala kelalaian kita. Kita taubat dari segala kesalahan dan dosa kita. Abah Anom, Guragung kita kutip dan tahu sudur juz 2. Apa itu taubat? Kata Abah. Hakikat taubah takdimul amril haqqi azza wa jalla an jami'il ahwal. Hakikat taubat itu adalah mengagungkan perintah-perintah Allah dalam semua keadaan. Jadi mari kita taubat, kita agungkan perintah guru agung kita ini saja. Kita ini dalam mindset kita, alam pikiran kita mungkin masih berpengaruh banyak ajaran-ajaran yang mengatakan, lah buat apa sih dikir. Padahal dikir itu dalam Miftahus Sudur di Muqaddimah dijelaskan guru kita, annad dzikra min a'dhamil umuril qadha'i. Sesungguhnya zikir itu merupakan bagian dari perkara yang agung dan banyak keutamaan. Bukan perkara ecek-ecek zikir. Bukan urusan abal-abal. Perkara agung. Guru agung kita menulis itu dikuatkan dengan dalil dari Al-Quran, kitab sumber-sumber tasawufnya, bahkan banyak hadis yang tidak terlihat. Annal dzikra min a'dhamil umuril fadhail wa afdalul qurbati wa awsalil wasail. Dzikir itu bagian dari perkara yang agung yang mengandung banyak keutamaan dan yang paling afdolnya jalan takarruf kepada Allah.
paling afdol dalam takarub pada Allah itu zikir. Dan wa ausalil wasail, dan yang lebih cepat menyampaikan wasilah-wasilah kita, doa-doa kita lebih cepat sampai pada Allah dengan zikir. Kita ini sering meremehkan zikir. Dalam alam pikiran kita belum terhapus. Padahal kita berthariqah, amalan utamanya adalah zikir, karena itulah perkara yang agung. Mari kita taubat. Kalau menganggap selama ini ternyata zikir dianggap amalan ecek-ecek, perkara sepele. Wala dzikrullahi akbar. Dan jati dari zikir di Allah itu agung, perkara yang agung. Jadi kita taubat, pegang teguh perjanjian kita, amalkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Amalkan sebaik-baiknya untuk mencapai kebahagiaan zahir dan batin, untuk menjauhkan segala kejelekan zahir dan batin, harapannya menjadi cager. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tunjukkan taubat kita. Maka taubat itu mengagungkan semua perintah Allah. Kita dididik, dilatih oleh guru agama kita. Sebagai ikhwan TKN Suryalaya, mohon maaf saya sedikit cerita testimoni atau pengalaman. Saya pernah mukim di Suryalaya beberapa puluh tahun yang lalu, kurang lebih hampir 2 tahunan saya di sana. Hanya niat pengen tahu saja, pengen tahu bagaimana amalan keseharian ikhwan TKN di sana. Suruh kuliah saya tidak mau, suruh sekolah sudah lulus waktu itu. Jadi ya ini belum saja di situ. Pengen dididik oleh sistem lingkungan konvensional. Dan saya merasakan luar biasa pendidikan guru kita. Takdirnya pada perintah Tuhan. Kita yang konon orang thariqah biasanya di luar, mohon maaf sudah di luar thariqah kita ini, sebut orang thariqah itu agak kurang mengabaikan sisi syariat biasa. Yang penting mentikir hatinya kepada Allah. Kadang syariat kurang begitu tepat. Tapi di Suryalaya guru kita mengajarkan sholat 5 waktu selalu tepat waktu. Adzan belum berkumandang sudah datang ke masjid. Saya merasakan ini 2 tahun di sana, tidak pernah masuk di bawah kita. Didikan guru kita mengagungkan perintah Allah. Belum dipanggil sudah siap dulu. Labbaik, siap Tuhan. Padahal belum hayya 'alas shalah sudah dulu. Enggak ada ceritanya. Saya lihat selama pengalaman saya di sana, Masjid Suryalaya itu ada orang masuk kayak di kita sini. Ngalir sampai akhir waktu masih ada saja Pak. Di tempat saya di sana. Di sini mungkin enggak. Tapi didikan guru agama kita tidak. Sebelum datang waktu sudah berwudu. Maka kita salat tahiyatul masjid seperti wajib. Enggak pernah tinggal. Tahiyatul masjid itu enggak pernah tinggal. Duduk karena di sana memang Suryalaya ada tradisi sebelum adzan baca dulu namanya ayat-ayat Tuhan. Wa man ahsanu qawlan baca biasanya oleh Abah Toha. Sekitar 10 menit baca ayat dusur sudah pada datang ke jamaah salat tahiyatul masjid. Bahkan sebelum itu yang masih basah nunggu sampai selesai dusur adzan berkumandang, qobliyah bareng-bareng sudah bareng. Setiap waktunya begitu. Itu mencerminkan betapa mengagungkannya perintah Allah. Coba barang kita, ikhwan akhwat kita ini, mungkin karena situasi dan lingkungan kita yang tidak mendukung, tetapi intinya adalah itulah cara kita mengagungkan perintah Allah. Itulah hakikat taubat sesungguhnya.
Kalau ngaku taubat, agungkan perintah. Jangan dianggap remeh, jangan disepelekan, jangan dianggap ecek-ecek. Itu namanya orang taubat. Menurut lagu kita begitu. Dan sudah dicontohkan, sudah diberikan kita amal. Tidak hanya zikir, tidak hanya khotamah, tidak hanya manakibat, ada sholat sunnah. Oh, kalau diurut itu banyak. Kita masuk masjid sebelum maghrib, tahiyatul masjid, nunggu adzan. Adzan berkumandang, qobliyah maghrib. Adzan maghrib, sholat fardu maghrib, zikir, khotaman, disambung ba'diyah maghrib 2 rakaat. Awabin 6 rakaat, taubat 2 rakaat, birrul walidain 2 rakaat, hifdzil iman 2 rakaat, disukrin nikmat 2 rakaat. Begitu dicontohkan dulu kita begitu. Ada tuntunannya dalam sholat sunnah. Silakan. Sampai nyambung isya, adzan bisa, kemudian qobliyah isya, qomat, sholat fardu isya, zikir berjamaah, sholat isya ba'diyah dulu, baru zikir berjamaah. Setelah zikir kita bala 2 rakaat, ditutup dengan khatamah, baru qobliyah. Kita keluar masjid. Saya mengalami 2 tahun di sana. Dari setengah 6 keluar setengah 9. Didikan tidak kita mengagungkan perintah Allah itu begitu. Hakikat taubat itu begitu tak begitu. Kemudian nanti kalau mau ada bimbingannya. Sebelum tidur kita wudhu, salat sunnah disuruhin wudhu 2 rakaat. Salat sunnah mutlak 2 rakaat atau 4 rakaat. Salat istighfarah 2 rakaat, salat hajat 2 rakaat. Baru kita tidur. Bang, alhamdulillah saya ini datang ke sana. Ya, memang niatnya hidup di Surabaya aja. Ingin dibentuk oleh lingkungan. Ternyata di sana memang sudah jadi budaya. Jam 2 malam tuh gerbus-gerbus tuh terdengar orang mandi biasa itu. Setiap rumah itu jam 2 malam saya sering dengar itu gebrus-gebrus orang mandi malam. Kalau di sini mungkin prasangkanya macam-macam gitu. Itu yang mandi orang atau bukan? Di sana tuh biasa. Saya dengar rumah ini gebrus-gebrus, rumah ini gebrus-gebrus. Dan jam 3 berangkat ke masjid. Jam 3:30 sudah berkumandang terakhir. Kita nunggu azan subuh di masjid. Setiap waktu, setiap hari. Dan luar biasa kalau sholat subuh seperti sholat Jumat, nggak muat ke masjid. Kalau nggak datang awal begitu, kita di emperan sholat biasa. Itulah bukti guru agung kita tidak hanya ngomong teori yang khusus. Hakikat taubat takdimul amri itu betul-betul diprogramkan dalam pendidikan. Alhamdulillah kita menjadi salah satu ikhwan akhwatnya. Mudah-mudahan aku jadi muridnya. Amin ya rabbal